Di suatu hari di wilayah hutan yang begitu rimbun, dan dengan ekosistem yang kaya di sebuah pulau terpencil di wilayah Sumatera. Sekelompok ilmuwan yang tergabung dalam organisasi rahasia bernama Genesistera menciptakan makhluk yang belum pernah ada sebelumnya. Pulau itu dipilih sebagai tempat mengembangbiakan spesies baru, karena ekosistemnya yang kaya, tetapi rapuh. Banyak pemburu liar dan penebang hutan ilegal terus mengancam keberadaan hutan, meskipun dilindungi oleh hukum. Proyek ini dimulai dengan tujuan mulia, yaitu melindungi alam dan seluruh ekosistemnya. Dengan menggunakan teknologi genetika mutakhir, para ilmuwan menggabungkan DNA harimau Sumatera sebagai simbol kekuatan dengan komodo, makhluk purba yang dikenal memiliki daya tahan luar biasa dan gigitan beracun. Harimau Ungkok berhasil dilahirkan. Hewan dengan badan yang besar berotot, seperti harimau dengan kulit bersisi keras seperti komodo, gigi tajam dan rahang kuat, serta ekor bercabang seperti cambuk. Hewan ini mampu berlari dengan kecepatan tinggi, memiliki gigitan mematikan, dan daya tahan tubuh luar biasa. Eksperimen ini bukan tanpa risiko karena harimau Ungkok bukan hanya penjaga, tetapi juga predator yang tak terkalahkan. Harimau Ungkok tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam beberapa bulan, tubuhnya menjadi raksasa, lebih besar dari harimau biasa. Kulit bersisiknya memantulkan cahaya seperti perisai baja, sementara cakarnya yang tajam dapat mematahkan pohon kecil dengan satu ayunan. Namun, yang paling mengerikan adalah rahangnya, yang mampu menghancurkan tulang dengan mudah, diperkuat racun dari gen komodonya. Dr. Rahayu menyadari bahwa harimau Ungkok memiliki kecerdasan tinggi. Ia tidak hanya berburu berdasarkan naluri, tetapi juga mampu mengenali ancaman dan strategi manusia. Harimau Ungkok mulai menyerang para pemburu liar yang menyelinap ke pulau itu, meninggalkan jejak cakarnya sebagai peringatan. Dalam waktu singkat, pemburu ilegal mulai menghilang, tetapi masalah baru muncul. Meskipun harimau Ungkok melindungi hutan, ia tidak membedakan ancaman. Penebang pohon lokal yang hanya mencari kayu untuk kebutuhan sehari-hari juga menjadi korban. Salah satu insiden memuncak ketika harimau Ungkok menyerang kapal nelayan kecil yang terlalu dekat dengan pulau, menganggap mereka sebagai ancaman. Dr. Rahayu mulai mempertanyakan apakah eksperimen ini adalah kesalahan. Apakah kita menciptakan pelindung atau monster? Gumam Dr. Rahayu sambil menatap harimau Ungkok dari balik pagar laboratorium. Namun, Direktur Proyek, Dr. Karim, punya pandangan berbeda. Kita harus membiarkan alam menyeimbangkan dirinya sendiri. Jika manusia terus merusak, harimau Ungkok adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Suatu malam, badai besar melanda pulau itu. Pagar listrik yang melindungi laboratorium dari harimau Ungkok rusak. Makhluk itu, yang sebelumnya diawasi ketat, keluar dari area penelitian dan masuk lebih dalam ke hutan. Di sana, ia membangun teritorinya sendiri. Tidak ada yang bisa memasukinya tanpa menghadapi serangan brutal. Namun, masalahnya tidak berakhir di situ. Harimau Ungkok mulai berkembang biak. Ilmuwan menemukan tanda-tanda adanya spesies baru di pulau itu. Makhluk mirip harimau Ungkok, tetapi lebih kecil dan lebih agresif. Ia tidak hanya penjaga, kata Dr. Rahayu. Ia sekarang menjadi penguasa pulau. Beberapa bulan kemudian, berita tentang harimau Ungkok mulai bocor ke dunia luar. Para pemburu internasional dan perusahaan besar melihatnya sebagai ancaman dan target yang berharga. Mereka mengirim tim elit dengan senjata canggih untuk menyingkirkan makhluk itu. Ketika pasukan tiba, harimau Ungkok tidak melarikan diri. Ia mengintai dari balik pepohonan, menggunakan kecerdasannya untuk mempelajari musuh. Dengan kekuatan dan racun mematikan, ia menghabisi pasukan satu persatu. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, di tengah konflik itu, Dr. Rahayu memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Ia menyelinap ke dalam hutan dengan alat pengendali frekuensi yang dirancang untuk memanggil harimau Ungkok. Dengan alat itu, ia mencoba berkomunikasi dengan makhluk ciptaannya. "Kamu bukan hanya senjata," katanya dengan suara bergetar. "Kamu adalah penjaga terakhir." Pertemuan itu menentukan masa depan pulau dan harimau Ungkok. Dr. Rahayu menyadari bahwa makhluk ini lebih dari sekadar eksperimen gagal, ia adalah simbol perlawanan alam terhadap perusakan. Namun, pertanyaan besarnya,
Apakah manusia akan berhenti merusak jika harimau kok terus ada? Ataukah makhluk itu sendiri harus dikorbankan demi keseimbangan baru? Bagaimana harimau kok memutuskan? Kankah ia melindungi pulau dengan cara yang lebih manusiawi? Ataukah ia sepenuhnya menjadi manifestasi alam liar yang tak terhentikan? Harimau kok menjadi simbol perlawanan terhadap pemburu dan perusak lingkungan. Pesannya jelas bahwa kerusakan alam bukan salah makhluk buas atau bencana, tetapi akibat dari tindakan manusia itu sendiri. Cerita ini adalah peringatan sekaligus refleksi bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan alam, bukan mencoba menguasainya. Menghormati dan melestarikan lingkungan adalah satu-satunya cara untuk memastikan keberlangsungan semua makhluk hidup di bumi.